Halo semuanya, selamat datang di channel Hadinata Academy. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai 10 rumus Excel yang pasti digunakan dalam dunia kerja. Nah, apa saja 10 rumus tersebut dan seperti apa praktek penggunaannya, kita praktekkan bersama-sama ya. Nah, untuk file yang digunakan pada video ini bisa kalian download ya, gratis. Caranya mudah, kalian cek di kolom deskripsi lalu kalian klik link download file. Nah, maka file tersebut akan terdownload otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama ya. Nah, di sini terdapat 10 rumus yang akan kita pelajari teman-teman. Ada nama rumusnya, lalu di sini ada penggunaannya gitu ya. Nah, kenapa seluruh rumus Excel ini pasti digunakan? Nah, karena dengan seluruh rumus Excel ini, kita bisa mengolah data dengan cepat dan tepat walaupun jumlah datanya sangat banyak. Dan yang kedua, 10 rumus Excel ini pasti muncul dalam loker penerimaan kerja. Contoh kita coba cek loker-loker ya. Nah, contoh misalnya di sini terdapat loker sebagai merchandiser gitu ya. Di sini ada kualifikasinya, di sini ada job desk-nya. Nah, di sini terdapat kualifikasi mahir menggunakan Microsoft Excel. Lalu ada rumusnya, VLOOKUP, pivot, sum, if, dan sebagainya. Nah, pastinya jika kalian bekerja sebagai merchandiser di perusahaan tersebut, dia harus menguasai Excel. Contoh di sini dapat loker sebagai admin, ada job desk-nya juga. Nah, di sini dapat kualifikasi, berpengalaman dalam menggunakan Microsoft Excel dan menguasai rumusnya seperti VLOOKUP, HLOOKUP, pivot, if, dan sebagainya. Nah, pastinya dengan kalian belajar 10 rumus ini, kalian dapat memahami rumus-rumus yang pasti digunakan dalam dunia kerja. Oke, kita coba bahas satu persatu ya rumusnya. Jika kalian sudah melihatnya, kalian klik tanda panah ini. Nah, yang pertama ada rumus sum. Rumus sum berfungsi untuk menjumlahkan suatu data. Contoh, di sini terdapat tabel penjualan, ada produk yang dijual, lalu ada nilai penjualannya dari bulan Januari dan Mei sampai Mei gitu ya, dari setiap produknya. Contoh yang pertama, kita akan menjumlahkan penjualan dari produk CPU dari bulan Januari sampai Mei. Nah, cara cepatnya kita bisa gunakan rumus sum. Kita coba. Kita ketik sama dengan sum atau SUM tab. Lalu di sini kita masukkan number, yaitu angka yang akan kita jumlahkan. Kita masukkan penjualan dari bulan Januari sampai Mei. Karena datanya sejajar, kita bisa langsung blok dari kiri kanan seperti teman-teman. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka sinyal pun muncul ya. Kita posisikan di tengah. Nah, untuk data di bawahnya, kita tidak harus lagi mengisi rumusnya satu persatu. Kita gunakan autofill. Arahkan kursor kita ke ujung kanan bawah pada sel tersebut sampai ada tanda plus hitam seperti ini teman-teman. Lalu klik kiri 2 kali. Nah, maka data di bawahnya selesai terisi ya. Jadi dengan cepat kita menjumlahkan menggunakan rumus sum. Selanjutnya kita akan menjumlahkan nilai penjualannya ya dari setiap bulannya gitu ya. Kalau dari ini kan setiap produknya. Di sini di bawahnya adalah setiap bulannya. Nah, di Excel ini dapat shortcut yang namanya AutoSum. Jadi kita tinggal tekan Alt sama dengan, dia akan menjumlahkan otomatis. Kita klik di sini, lalu tekan Alt sama dengan. Nah, maka otomatis dia akan langsung mengisi rumus sum gitu ya. Dia akan blok dari penjualan di atas sampai ke bawah. Lalu tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Kita posisikan di tengah, lalu tarik datanya ke kanan. Nah, maka hasilnya pun muncul teman-teman. Dengan rumus sum, kita bisa menjumlahkan satu data dengan cepat dan tepat walaupun jumlah datanya sangat banyak. Nah, jadi seperti itu untuk rumus sum teman-teman. Jika kalian sudah paham, checklist di sini di kotak ini. Jika kalian sudah belum paham, silakan kalian coba praktekkan kembali ya. Misalnya kalian bingung atau ada yang ditanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Klik tanda panah. Selanjutnya ada rumus average. Rumus average ini berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata. Contohnya, di sini terdapat tabel penjualan lagi, ada produk yang dijual, lalu ada nilai penjualannya dari bulan Januari sampai Mei. Nah, kita akan coba menghitung rata-rata penjualan dari setiap produknya. Kita bisa gunakan rumus yang namanya average. Ketik sama dengan average atau AVERAGE tab. Lalu kita masukkan
nilai akan kita hitung rentannya. Kita blok penjualannya dari bulan Januari sampai Mei. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka siapa muncul ya. Kita posisikan di tengah. Tarik datanya ke bawah. Nah, di sini ada yang error nih, #div garis miring 0 tanda seru. Nah, kenapa error ya? Karena kosong di sini. Kita isi yang di bawahnya. Di sini rata-rata penjualan dari setiap bulannya. Sama dengan average, AVE, RAGE, tab. Kita blok penjualannya dari atas sampai bawah. Tutup kurung, tekan enter. Kita posisikan di tengah, tarik datanya sampai kanan. Nah, maka siapa pun muncul ya. Jadi dengan rumus average ini, kita bisa menghitung nilai rata-rata dengan cepat dan tepat walaupun jumlah datanya sangat banyak. Nah, di sini contoh misalnya rata-rata penjualan produk CPU adalah 49,6. Nah, misalnya kita ingin membulatkan, artinya tidak ada angka di belakang koma. Nah, caranya mudah teman-teman. Kita blok dulu nilai rata-ratanya. Nah, spinnya di blok, lalu tekan Ctrl 1. Nah, dia akan muncul tampilan format cell spin nih. Kita pilih yang number. Ini sampelnya. Di sini ada decimal place-nya. Decimal place-nya adalah angka di belakang koma. Di sini 0 artinya angka di belakang komanya hilang. Misalnya kita tambahkan 1, nah dia akan muncul satu angka di belakang koma gitu ya. Misalnya 2, ya berarti 2 angka di belakang koma. Jadi sesuaikan dengan kriteria yang kita inginkan. Karena kita ingin menghilangkannya, kita pilih yang 0. Oke. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nilai tersebut sudah dibulatkan. Checklist jika sudah paham rumus average, kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus count. Rumus count ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang hanya berisikan angka. Contoh, misalnya di sini terdapat tabel berisikan nomor induk siswa. Kita scroll ke bawah, nah datanya cukup banyak ya. Nah, di sini kita akan menghitung jumlah nomor induk siswa. Nah, misalnya kita hitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Hal tersebut cukup merepotkan ya dan memakan waktu. Nah, cara cepatnya di sini kita bisa gunakan rumus yang namanya count. Kita coba teman-teman sama dengan count atau COUNT, tab. Lalu kita masukkan, di sini kan kita akan menghitung nomor induk siswa. Maka kita blok nih nomor induk siswa. Dari data yang paling atas sampai data yang paling bawah. Nah, cara cepatnya kita klik di data yang paling atas, lalu tekan Ctrl Shift bawah. Nah, maka otomatis dia akan langsung memblok ke data yang paling bawah, dari data atas sampai ke bawah gitu ya. Tutup kurung, kita tinggal tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul teman-teman. Jadi, dari data tersebut terdapat 99 nomor induk siswa. Misalnya kita ubah atau kita hapus data yang kedua ini, hapus, enter. Nah, maka datanya akan berkurang ya, jadi 98. Misalnya kita hapus data yang ketiga ini jadi nama Kanata, enter. Nah, maka otomatis dia akan berubah menjadi 97. Kenapa berubah? Karena dia tuh hanya akan menghitung jumlah sel yang berisikan angka. Kan nomor induk siswa adalah nomor atau angka. Kalau kita masukkan nama siswanya, ya dia akan berkurang. Dia tidak akan menghitung nama siswanya. Karena berisikan kata atau huruf gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk rumus count. Checklist jika sudah paham, kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus konta. Nah, rumus konta ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang tidak kosong. Yang penting sel tersebut berisikan data. Baik itu angka, atau huruf, atau simbol, spasi, tanda seru, tanda tanya, dan lainnya gitu ya. Contoh di sini terdapat tabel nama siswa, ada nama siswa, ada jenis kelaminnya, ada usia dan alamatnya. Nah, kita akan coba menghitung berapa siswa yang ada pada data. Kita bisa gunakan rumus konta ya. Sama dengan konta, COUNTA, tab. Misalnya kita akan menghitung siswa ini berdasarkan nama, maka kita masukkan data nama, kita blok, dan data sampai ke bawah. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul nih. Jadi, dari tabel tersebut terdapat 14 siswa. Nah, jadi seperti itu rumus konta. Checklist jika sudah paham, kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus if. Nah, rumus if berfungsi untuk mencari nilai
perbandingan pada suatu data. Nah, contohnya di sini terdapat tabel, ada nilai ujian siswa, ada namanya, ada nilai yang diperoleh. Nah, kita akan coba mengisi data keterangannya. Data keterangan ini diambil berdasarkan catatan ini. Jika nilainya 0 sampai 6, siswa tersebut tidak lulus. Sedangkan jika nilainya 7 sampai 10, maka siswa tersebut dinyatakan lulus. Nah, untuk kasus seperti ini, kita bisa gunakan rumus yang namanya if. Kita coba ketik sama dengan if tab. Jika kita masukkan logical testnya, jika nilai ujian siswanya kita bisa masukkan kurang dari 7, titik koma, value if true. Jika benar nih nilai ujian siswanya kurang dari 7, maka tidak lulus. Kita masukkan tanda kutip, ketik tidak lulus, tanda kutip, titik koma. Selanjutnya value if false jika salah, atau sebaliknya, berarti 7 atau lebih besar dari 7, tanda kutip, kita ketik lulus, tanda kutip, tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Kita tarik datanya ke bawah. Nah, contoh yang pertama, Dani nilainya 7, dia lulus karena 7 sampai 10 itu lulus ya. 8 lulus, 6,5 tidak lulus karena dia masuk ke 0, sampai 6 gitu ya. 6 tidak lulus, 7 lulus. Misalnya kita ubah Daniel ini menjadi 5. Nah, maka otomatis keterangannya juga akan berubah menjadi tidak lulus ya. Karena 5 ini termasuk dalam 0 sampai 6. Misalnya di sini Safira kita ubah jadi 9, enter. Nah, maka otomatis dia akan berubah jadi lulus. Nah, jadi seperti itu teman-teman contoh pengguna rumus if. Checklist jika sudah paham, kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus VLOOKUP. VLOOKUP ini berfungsi untuk mencari nilai dengan data vertikal. Nah, contoh di sini terdapat tabel berisikan data nomor, nama, usia, dan alamatnya. Nah, datanya tuh bergerak dari atas ke bawah. Contoh misalnya kan judul atau headernya nih ada warna biru, dia bergerak dari kiri ke kanan. Sedangkan isi dari datanya dia bergerak dari atas ke bawah nih teman-teman. Nomor 1 sampai 5 dia dari atas ke bawah. Maka tabel ini dikatakan tabel vertikal. Nah, misalnya di sini ada data nomor 3. Nah, kita akan jadi data nama. Nah, untuk mengisinya maka kita bisa gunakan rumus yang namanya VLOOKUP. Kita coba ketik sama dengan VLOOKUP, VLOOKUP tab. Nah, yang pertama kita akan mengisi lookup value. Nah, kita akan mencari data nama berdasarkan nomornya, yaitu nomor 3 ini. Maka lookup value adalah nomor 3 ini. Kita klik sel tersebut, titik koma. Selanjutnya kita mengisi table array, yaitu table berisikan lookup value-nya dan data yang kita cari, yaitu table ini. Maka kita blok tabelnya ya. Nah, seperti ini. Titik koma. Selanjutnya kita mengisi kolom index number. Nomor kolom dari data yang kita cari berdasarkan tabel yang sudah kita blok tadi, yaitu yang ini ya. Nah, ada tandanya nih merah yang tabel sudah kita blok tadi. Di sini terdapat 4 kolom. Kolom nomor, nama, usia, dan alamatnya. Nah, kolom nama terletak pada kolom nomor 2. Maka kita ketik 2, titik koma. Selanjutnya ada rank lookup, ada 2 pilihan, ada true dan false. Kalau true itu dia approximate match. Misalnya data namanya itu tidak ada, dia akan mencari nama yang paling dekat. Sedangkan kalau false dia tuh excess match. Misalnya nomor tersebut tidak ada nih pada data table tersebut, maka hasilnya akan error. Kita pilih yang false dulu. Kalau false itu bisa digantikan oleh angka 0, sedangkan true itu bisa digantikan oleh angka 1. Kita pilih false, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul teman-teman. Nomor 3 adalah Kevin ya, benar ya, nomor 3. Misalnya kita akan gunakan true gitu ya. Kalau ini kan false, kita gunakan true. Copy datanya, kita paste di sini, enter. Nah, sama ya, nomor 3 Kevin. Klik kiri 2 kali, kita ubah false-nya jadi true. Nah, misalnya kita ubah nomornya jadi 1, enter. Dia tetap Daniel.
Misalnya kita ubah nomornya jadi 7, enter. Nah, hasilnya akan berbeda teman-teman. Kalau kita gunakan false, dia hasilnya akan error, hashtag n garis miring a. Sedangkan kalau kita gunakan true, hasilnya akan siska. Nah, kenapa? Karena nomor 7 itu tidak terletak pada data. Jadi tidak ada datanya nih nomor 7. Ya, maka hasilnya akan error. Sedangkan kalau true, nomor 7 itu terdekat paling ke nomor 5 ya di sini. Berarti hasilnya adalah siska. Nah, berarti dia akan menampilkan data yang paling dekat. Nah, jadi itu teman-teman perbedaannya antara true dan false. Kalian bisa pilih sesuai dengan kriteria yang kita inginkan gitu ya. Checklist juga sudah paham. Nah, misalnya kalian sulit paham, silakan kalian coba praktikkan kembali. Jika ditanyakan, silakan ya kalian tulis di kolom komentar. Kita akan membahasnya bersama-sama. Kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus HLOOKUP. HLOOKUP itu hampir sama seperti VLOOKUP. Kalau VLOOKUP itu kan vertical lookup. Kalau HLOOKUP itu horizontal lookup. Nah, berfungsi untuk mencari nilai dengan data horizontal. Nah, kalau tadi kan table vertikal. Kalau ini adalah table horizontal. Nah, bedanya, nah misalnya sih table bisikan data kode, produk, harga. Nah, judulnya tuh bergerak dari atas ke bawah. Sedangkan datanya dia bergerak dari kiri ke kanan sini, teman-teman. Nah, dia adalah table horizontal. Nah, di sini terdapat data, ada kode. Nah, kita akan coba mengisi data produk. Gunakan rumus HLOOKUP. Kita ketik sama dengan HLOOKUP, HLOOKUP, tab. Lookup value-nya kita akan mencari data produk berdasarkan kode, titik koma. Lalu table arraynya kita blok tabelnya, titik koma. Nah, selanjutnya ada row index number. Nah, kalau tadi VLOOKUP itu kan kolom index number. Kalau horizontal tuh row index number adalah baris dari data yang kita cari. Di sini terdapat 3 baris, 1, 2, 3. Nah, data produk letak ke baris kedua. Maka kita ketik 2, titik koma, pilih false. Tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Untuk kode 2B produknya adalah laptop, benar. Kita ubah menjadi 1A misalnya, enter. Nah, berubah produknya menjadi handphone. Nah, di sini terdapat data harga. Nah, kalian coba praktekkan mengisi data harga bukan rumus HLOOKUP ya. Produk handphone tuh data harganya adalah 3 juta. Nah, kalian coba gunakan rumus HLOOKUP. Nah, hasilnya harus 3 juta ya. Kalau 3 juta berarti benar. Nah, jadi itu teman-teman rumus HLOOKUP. Checklist jika sudah paham, kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus concatenate. Rumus concatenate ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa teks menjadi satu teks. Contoh, di sini terdapat table berisikan data nama depannya, lalu ada nama belakangnya. Nah, kita ingin menggabungkan kedua nama tersebut, nama depan dan belakang, menjadi nama lengkap. Nah, cara cepatnya kita bisa gunakan rumus concatenate. Sama dengan concatenate, C-O-N-C-A-T-A-N-A-T-E, tab. Yang pertama, teks pertama kita masukkan nama depannya, titik koma. Nah, teks yang kedua, misalnya kita ingin menambahkan spasi antara nama depan dan nama belakang, kita masukkan tanda kutip spasi, tanda kutip titik koma, lalu masukkan nama belakangnya, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Tarik datanya ke bawah. Contoh, nama depannya Daniel, nama belakangnya Siregar, dia berubah menjadi Daniel Siregar menjadi satu teks ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti teman-teman rumus concatenate. Checklist jika sudah paham, kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus trim. Rumus trim ini adalah rumus cleaning data. Dia bisa menghapus spasi ekstra dari teks. Misalnya di sini dapat table, bisikan nama lengkap. Nah, misalnya nama lengkap ini raw data kalian dapatkan dari rekan kalian, rekan kantor kalian, dari rekan siswa kalian gitu ya, atau raw data dari Google Form atau dari internet. Kan datanya itu tidak rapi gitu ya. Ada spasi berlebih misalnya. Nah, cara cepatnya kita bisa gunakan rumus trim. Contoh di sini yang pertama Daniel. Nah, ada banyak spasi nih di sini. Kalau kita menghapusnya satu persatu, hal tersebut cukup merepotkan ya jika datanya sangat banyak. Nah, cara cepatnya kita bisa gunakan rumus yang namanya trim. Ketik sama dengan trim, T-R-I-M, tab. Kita masukkan nama lengkapnya, tutup kurung, tekan enter. Tarik datanya ke bawah.
Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi spasi Excel berlebihnya sudah rapi nih, sudah kita hapus. Spasinya hanya ada 1 gitu ya, tidak berlebih. Nah, jadi situ rumus trim, checklist. Kita pergi ke rumus yang terakhir. Nah, rumus terakhir ini, atau rumus now, berfungsi untuk membuat tanggal dan waktu saat ini, saat kalian gunakan rumus tersebut. Contoh, tanggal dan waktu saat video dibuat, atau saat kita gunakan rumus, sama dengan now, now, tab, tutup kurung, tekan enter. Nah, jadi saat video dibuat, atau saat saya membuat rumus adalah tanggal 15 bulan 1 tahun 2005 jam 10.24. Jadi misalnya kalian memasukkan data produk, lalu kalian mengisi data gitu ya. Nah, kalian gunakan rumus now untuk mengetahui tanggal dan waktu saat menggunakan rumus tersebut. Checklist juga sudah paham. Nah, maka seluruh tersebut sudah kita praktekkan bersama-sama ya. Nah, jadi 10 teman-teman, 10 rumus Excel yang pasti ya digunakan dalam dunia kerja dalam bidang apapun. Baik itu admin, admin gudang, admin keuangan, admin marketplace, admin purchasing, pasti ya ada rumus ini teman-teman. Nah, semoga kalian paham dan dapat mempraktekannya dalam pekerjaan kalian. Jika teman-teman ada yang tanyakan atau dikoreksi, silakan ya kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat.